Bab 687. Menunjukkan ambisi. Seketika, Lesikin dibawa keluar dari mobil. Pada saat ini Lesikin berangsur-angsur sadar, dan ketika dia membuka matanya, dia menemukan dirinya berada di sebuah sekolah dan dia tertegun. "Kakak Lu, mengapa kamu membawaku ke sini?" Lesikin belum menyadari situasinya, dan menatap Haksel Lu dengan gugup. Haksel Lu mencibir, "Wanita sialan, tolong jangan panggil aku kakak, karena kamu tidak layak." Ledakan. Otak Lesikin berdengung, dia menatap Haksel Lu dengan tak percaya. Ketika berada di restoran sebelumnya, Lesikin mengagumi keramahan dan pengetahuan Haksel Lu, dan berpikir bahwa dia telah menemukan teman perempuan yang dekat. Sekarang Haksel Lu membawanya ke sekolah sepi secara pribadi, dan yang paling penting adalah ada 3 wajah aneh. Terutama pria parubaya yang memimpin memiliki ekspresi yang lebih ganas di wajahnya, seperti ingin menelan Lesikin. Tidak peduli betapa bodohnya Lesikin, dia akhirnya menyadari apa yang terjadi, dia diculik. "Siapa kamu? Mengapa kamu membawaku ke sini?" Lesikin menahan rasa takut di hatinya dan mengertakkan gigi dan bertanya. "Pai." Haksel Lu menamparkan wajah Lesikin dan berteriak, "Diam, jika kamu mengatakan kata-kata omong kosong lagi, aku akan membunuhmu sekarang juga." Lesikin hampir menangis ketakutan, dan hanya ada penyesalan yang mendalam di hatinya. Menyalahkan diri sendiri karena begitu bodoh. Ketika bertemu Haksel Lu untuk pertama kalinya, dia mempercayai kata-kata pihak lain dan dengan bodohnya berpikir bahwa pihak lain adalah perempuan yang baik. Selama dia bisa sedikit waspada, dia tidak akan dibawa ke tempat seperti ini. "Tuan, tugasku sudah selesai, jika tidak ada yang lain, maka aku akan pergi dulu." Haksel Lu tidak ingin melibatkan dirinya terlalu dalam, dan berencana untuk pergi. Rian Li meliriknya dengan ringan, "Ayo pergi." Peng! Namun, saat Haksel Lu berbalik, tembakan tajam terdengar tiba-tiba, dan tubuhnya langsung jatuh ke tanah. "Ah!" Lesikin menyaksikan adegan Haksel Lu ditembak dan jatuh ke tanah dengan matanya sendiri, dia tertegun sejenak dan dia berteriak ketakutan. Tapi semua orang yang terlibat dalam masalah ini harus mati. Mata Rian Li penuh keganasan, dan pistol di tangannya masih mengeluarkan asap hijau. Yoga Sue secara khusus menjelaskan bahwa masalah ini harus dilakukan dengan bersih, jika tidak Rian Li akan dibunuh. "Tolong biarkan aku pergi, oke? Suamiku adalah ketua grup Yan Chen. Dia punya uang, selama kamu melepaskanku, dia akan memberimu uang berapapun yang kamu inginkan." Melihat mata Rian Li menatapnya, Lesikin buru-buru berkata dengan gemetar. "Aku tahu siapa suamimu. Kamu tidak perlu memperkenalkannya kepadaku. Aku juga bisa memberitahumu bahwa karena suami bajinganmu yang membuatmu mengalami hal ini." Rian Li menggertakkan giginya dan berkata, "Dialah yang menghancurkan segalanya di keluarga Liku, jadi dia harus membayar harga dengan nyawanya." Mendengar ini, Lesikin tiba-tiba menjadi pucat karena kaget. Ketika Rian Li tidak setuju, dia langsung menembak dan membunuh Haksel Lu. Sekarang dia memiliki niat membunuh yang kuat terhadap Jerry Yang, begitu Jerry Yang datang, dia khawatir hanya akan ada jalan buntu. Terlebih lagi, dia sudah berada di bawah kendali Rian Li, jika pihak lain menggunakan nyawanya untuk memaksanya, Jerry Yang hanya bisa tunduk. Semakin dia memikirkannya, semakin gugup Lesikin. "Namun sebelum suamimu datang, kita bisa memainkan beberapa permainan." Melihat wajah indah Lesikin, Rian Li merasakan api jahat di hatinya, yang naik dengan cepat, dan hanya ada kejahatan di matanya. Menghadapi tatapan jahat ini, Lesikin tahu persis apa yang ingin dilakukan pihak lain, dan segera menjadi cemas, berbalik dan lari. "Lari, bisakah kamu lari?" Rian Li mencibir melambaikan tangannya, dan memerintahkan, "Tangkap kembali jalang ini." Di sisi lain, Jerry yang sudah menggunakan semua koneksi yang bisa dia gunakan untuk mencari keberadaan Lesikin. Saat ini dia menerima telepon dari Charles Ma, "Kakak Jerry, kami telah menemukan rute di mana adik ipar dibawa pergi. Kirimi aku rutenya segera," kata Jerry yang segera. Tiba-tiba keluarga Ye, keluarga Yuen,
keluarga Huang, keluarga Chen, keluarga Han dan keluarga Guan keluar dan menuju rute yang sama. Sebuah rumah pribadi di pinggiran kota Yan. Yoga Sue berdiri di depan jendela besar dari lantai ke langit-langit, melihat keluar jendela. Baru saja, berita tersebar. Ketika dia mengetahui bahwa Jerry yang telah menggunakan hampir setengah dari 8 keluarga besar kota Yan untuk menemukan Lesikin, dia tiba-tiba menjadi sangat bingung. Kecuali Jerry yang dibunuh oleh Rian Li, jika tidak begitu masalah terungkap, keluarga Sue kemungkinan besar akan menghadapi murka penjaga perbatasan utara. Sekarang dia hanya bisa berdoa agar Rian Li berhasil menyelesaikan tugas yang dia berikan. Di sekolah yang ditinggalkan, Lesikin telah ditangkap oleh 2 pria kuat di depan Rian Li. Rian Li mengulurkan tangan dan meraih dagu Lesikin, dan berkata dengan ekspresi ganas, "Bisakah kamu melarikan diri?" Mata Lesikin penuh ketakutan, tetapi wajahnya penuh amarah, "Kamu tidak bisa menyakitiku, atau suamiku tidak akan pernah melepaskanmu." Pai. Rian Li menamparkan wajah Lesikin dan meraung dengan marah, "Beraninya kamu menyebut suamimu kepadaku? Karena dia sangat kuat, kenapa dia tidak datang untuk menyelamatkanmu? Aku akan memanjakanmu sekarang, ketika suamimu datang, aku akan memanjakanmu di depannya. Katakan padaku, ketika suamimu melihat wanitanya dihancurkan olehku, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa padaku, apakah dia akan menjadi gila?" Hahaha. Rian Li tertawa terbahak-bahak, wajahnya penuh keganasan. Lesikin menjadi gila, jika dia benar-benar dihancurkan oleh Rian Li, bagaimana dia bisa memiliki wajah untuk hidup di dunia ini? Memikirkan apa yang akan dia hadapi, wajah Lesikin penuh keputusasaan, air mata mengaburkan wajahnya, matanya tertuju pada Rian Li, dan dia berkata dengan gigi terkatup, "Aku tidak akan membiarkanmu berhasil." Setelah kata-kata itu jatuh, Lesikin tiba-tiba menggigit lidahnya, bersiap untuk bunuh diri. Rian Li segera menjadi cemas, Lesikin adalah alat terbaik yang bisa dia gunakan untuk mengancam Jerry Yang, alasan mengapa dia membuang begitu banyak energi untuk mengikat Lesikin di sini adalah untuk berurusan dengan Jerry Yang. Jika Lesikin menggigit lidahnya dan bunuh diri sekarang, apa yang harus dia lakukan saat Jerry Yang datang? "Buka mulutmu." Rian Li meraung marah, berusaha menghentikannya. Gigi Lesikin sudah menggigit lidahnya, dan matanya yang putus asa penuh dengan keganasan, dia ingin mengingat secara mendalam pelaku utama yang membunuhnya dalam pikirannya. Saat dia menjadi hantu, dia tidak akan membiarkan binatang ini pergi. Ledakan. Pada saat ini, deru mesin tiba-tiba terdengar, dan kemudian, sebuah mobil Python hitam masuk. Bannya bergesekan dengan keras di tanah, dan mobil itu melayang di jalur yang sangat indah, berhenti di tengah sekolah yang ditinggalkan. Jerry yang keluar dari mobil, ketika dia melihat wajah Lesikin penuh keputusasaan, dan giginya menggigit lidahnya, dia tampak seperti binatang yang marah. "Lesikin, jangan!" Jerry yang meraung dengan marah. Bersambung.